Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa dengan saya dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada materi pertama ini, kita akan membahas mengenai teks berita. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya teman-teman berdoa terlebih dahulu. Silakan pause video ini dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa selesai. Sekarang kita memasuki pembelajaran tentang teks berita. Sebelumnya, ada tujuan pembelajaran dari teks berita tersebut, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ini, teman-teman semua diharapkan dapat mengidentifikasi, menguraikan, mengemukakan penyimpulan isi, serta menanggapi berita dengan tepat. Nah, sekarang perhatikan berita berikut. Sepuluh hari menjelang Lebaran, Sabtu, 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi, antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membeludak keluar area parkir pelabuhan akan akibat penumpukan truk itu. Beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Dari berita tadi, ternyata berita tersebut memiliki unsur-unsur yang terkerangka pada rumus 5W plus 1H, atau what, yaitu apa, who, yaitu siapa, where, yaitu di mana, when, itu kapan, why, mengapa, dan how, itu bagaimana. Nah, keenam rangka tersebut merupakan cara tepat menemukan unsur-unsur teks berita. Berikut adalah contoh unsur-unsur berita dari berita tadi. Peristiwa apa yang terjadi? Yaitu adanya peristiwa padatnya Pelabuhan Merak. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang mengalami peristiwa itu adalah truk-truk pengangkut barang non-sembako. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi 10 hari menjelang Lebaran, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 15 November. Mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi dikarenakan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai dengan 25 November 2020. Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal sangat panjang. Nah, setelah mengetahui unsur-unsur teks berita, sekarang kita masuk ke materi meringkas dan menyimpulkan berita. Perhatikan kalimat berikut. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, tepatnya Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November 2020. Teks tersebut merupakan ringkasan dari berita tentang kondisi Pelabuhan Merak menjelang Lebaran. Teks tersebut disusun berdasarkan unsur-unsur pokok beritanya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa unsur-unsur berita dapat kita pahami dengan cara mengajukan 6 pertanyaan. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Keenam kata tanya itulah yang dapat memadu kita di dalam menemukan unsur-unsur berita tersebut.
Pentingnya mengetahui unsur-unsur berita itu akan memudahkan saat kita meringkas berita. Berikut ini adalah langkah-langkah dari meringkas isi berita. Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita. Dan yang ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Setelah meringkas teks berita, sekarang kita belajar menyimpulkan isi berita. Perhatikan pernyataan berikut. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Pernyataan tersebut merupakan contoh kesimpulan atas suatu informasi. Adapun yang dimaksud dengan kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut dengan berpatokan pada rumus 5W plus 1H. Nah, sekarang kita beralih ke materi memberi tanggapan terhadap isi berita. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan di bawah ini. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Contoh pernyataan tersebut sebagai tanggapan terhadap isi berita. Adapun yang dimaksud dengan tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar. Berkaitan dengan pemberitaan, aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi beritanya itu sendiri dan kebahasaannya. Aspek-aspek tanggapan terhadap berita bisa dilihat dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu dari isi atau struktur berita, di mana isi atau struktur berita itu terdiri dari kebenaran kelengkapan dari sebuah berita. Kemungkinan yang kedua dari bahasa berita. Bahasa berita berisi tentang penggunaan kalimat dan pemilihan kata. Untuk yang selanjutnya, kita memasuki materi menemukan struktur berita. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks berita dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W plus 1H. Keenam pertanyaan itu lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan yang kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur berita. Bagian ini disimpan pada bagian kepala berita atau lead dan tubuh berita. Adapun susunan dari unsur-unsur berita itu bisa variatif. Misalnya, ada yang didahului dengan penyajian apa, ada pula yang diawali dengan kapan. Pertanyaan bagaimana biasanya ditempatkan pada bagian badan berita. Informasi yang kurang penting biasanya disebut pula uraian atau ekor berita. Bagian ekor berada setelah kepala atau tubuh berita. Dengan struktur penyajian yang semacam itulah, susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita merupakan perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Dengan struktur penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas. Oleh karena itu,
jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Di samping sebagai pendengar atau pembaca, dalam berbagai kesempatan, kamu seringkali dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali informasi yang telah diterima. Misalnya, ketika mendapat pertanyaan dari seseorang tentang isi berita yang pernah didengar. Ketika itu, kamu harus memiliki kemampuan untuk menceritakannya kembali. Kamu tidak mungkin mengarang ketika itu. Kita harus menyampaikan berita itu apa adanya, tanpa ada yang ditambah-tambah atau dikurangi. Dalam hal ini, bukan berarti kamu harus menghafalkan berita itu. Kamu cukup dengan memahami ide-ide pokok berita. Kemudian, kamu menceritakannya berdasarkan kata-kata kamu sendiri. Kemudian, kamu menceritakannya berdasarkan kata-kata kamu sendiri. Dengan demikian, pemahaman tentang ide-ide pokok berita sangat penting ketika kamu akan menceritakan isi suatu berita. Berdasarkan ide-ide pokok itulah kita bisa menyampaikan kembali berita dengan benar dan ringkas. Adapun langkah-langkah penyampaian berita yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adiksimba. Yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai materi teks berita ini? Semoga dengan adanya video pembelajaran ini bisa membantu teman-teman dalam belajar dan mempelajari lebih lanjut mengenai materi teks berita. Sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.